Halo, hey semuanya, kembali lagi di Seika Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Buat yang belum tahu, Seika Story merupakan channel yang akan membahas film dan cerita-cerita pilihan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng ya, karena semuanya gratis. Video Seika Story kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul I Saw the Devil. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bekerja di Badan Intelijen Nasional yang ingin membalas dendam kepada psikopat karena tunangannya telah dibunuh dan dimutilasi oleh psikopat itu. Yuk, simak videonya sampai selesai. Film ini berawal dari seorang psikopat laki-laki yang bernama Jang Kyung Chul yang juga bekerja sebagai sopir bis sekolah. Dia pulang malam saat salju turun dan melihat ada mobil yang berhenti di tepi jalan. Dan di dalamnya terlihat seorang wanita yang sedang menelpon tunangannya yang bernama So Hyun. Dia bekerja di Badan Intelijen Nasional. Kyung Chul turun dari bis berniat untuk membantu Juyeon yang ternyata ban mobilnya bocor. Namun Juyeon terlihat ketakutan sehingga memberitahu So Hyun. So Hyun tentu menyuruh Juyeon untuk tidak membukakan pintu mobilnya dan menunggu derek saja. Kyung Chul kembali ke bis yang dia kendarai, namun dia tak kunjung pergi. Hal itu membuat Juyeon curiga dan ketakutan. Ternyata Kyung Chul mengambil sebuah palu kemudian memecahkan kaca mobil dan memukuli Juyeon hingga tak sadarkan diri. Kemudian dia membawa Juyeon ke suatu tempat. Banyak sisa-sisa darah yang masih berceceran di sana. Kyung Chul menelanjangi Juyeon dan memutilasi kepalanya. Ternyata saat akan dimutilasi, Juyeon masih hidup dan meminta agar dia tidak dibunuh karena sedang mengandung. Tentu Kyung Chul tidak menggubris karena jiwa psikopatnya sudah mendarah daging. Dia akhirnya memutilasi tubuh Juyeon dan memasukkan potongan tubuhnya ke kotak berisi es untuk diawetkan. Keesokan harinya, di sebuah tempat dekat jalan tol, ada seorang anak laki-laki yang menemukan kantong plastik berisi potongan telinga manusia. Dia pun ketakutan dan memanggil dua temannya. Tiga anak itu memberitahu warga setempat dan akhirnya mereka melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kejadian itu juga telah sampai di telinga keluarga Juyeon dan tunangannya sehingga mereka juga berada di sana. Polisi dan tim SAR akhirnya mencari anggota tubuh lainnya dan yang mereka temukan hanyalah potongan kepala. Saat seseorang membawa kepala itu untuk diamankan, tiba-tiba dia tersandung dan membuat kepala itu ikut terjatuh. So Hyun tidak sengaja melihat wajah itu dan ternyata itu benar-benar kepala Juyeon. Dia pun merasa sangat hancur tak menyangka kekasihnya akan meninggal tragis seperti itu. Dia bersikeras ingin membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh kekasihnya. Tak berselang lama karena kedudukannya sebagai anggota intelijen, dia memiliki akses untuk memintai daftar pencarian orang dari kantor polisi. Kantor polisi kemudian memberikan 4 DPO yang memiliki riwayat kejahatan sebelumnya. Tak butuh waktu lama, So Hyun berhasil mendatangi daftar DPO pertama. Saat datang ke rumahnya, orang itu sedang menonton film dewasa. So Hyun pun berprasangka sangat buruk pada orang itu hingga ia meluapkan emosinya dengan cara menggetok berkali-kali kemaluan orang itu menggunakan palu. Tak puas dengan hal itu, So Hyun melanjutkan aksinya dengan mendatangi DPO kedua yang ternyata tidak sesuai dengan foto yang ada di HP-nya. Karena tak menemukan bukti kuat, akhirnya So Hyun melanjutkan pencariannya pada DPO ketiga. Namun kali ini caranya berbeda. Dia mendatangi keluarganya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Saat sedang melakukan wawancara, So Hyun juga melihat ada tongkat kasti yang terdapat bekas darah yang sudah mengering. Dugaan itu semakin kuat bahwa DPO ketiga ini adalah orang yang telah membunuh kekasihnya. Dia juga mengajukan pertanyaan pada anak laki-laki yang kemudian memberitahu di mana tempat tinggal ayahnya saat ini. So Hyun pun langsung mendatangi tempat yang dimaksud. Di sana dia menemukan banyak barang yang seharusnya dimiliki wanita, termasuk pakaian dalam. Saat sedang ke bagian belakang, dia menemukan cincin tunangan milik kekasihnya di selokan.
Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Kyung Chul adalah pembunuhnya. Seperti biasanya, Kyung Chul mengantarkan para siswi dengan bis sekolah. Setelah semuanya sampai, ada satu siswi yang ditinggalkan dan malah dibawa ke rumahnya. Ternyata siswi itu adalah target sasaran Kyung Chul selanjutnya untuk diperkosa dan dibunuh. Saat sedang melakukan aksinya, tiba-tiba seseorang muncul dan langsung menyerangnya dengan cara membentur-benturkan kepalanya dengan batu. Setelah Kyung Chul tidak sadarkan diri, dia memasukkan kapsul berisi GPS dan mikrofon yang telah dipesan sebelumnya pada seorang temannya yang bisa diandalkan. Kyung Chul akhirnya tersadar dan menemukan uang di dalam amplop yang kemudian digunakannya untuk berobat. Saat di rumah sakit, dia melihat seorang perawat yang membuat dirinya tertarik. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba dia masuk dalam ruang tindakan yang kemudian saat perawat itu masuk, dia langsung mengunci pintunya. Dan dia pun memaksa perempuan itu untuk melakukan perintahnya. Karena sebelumnya dia telah menelan kapsul berisi GPS dan mikrofon, So-hyun mendengar percakapannya pada perawat itu dan bergegas datang ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Lagi-lagi aksinya berhasil digagalkan oleh So-hyun dan membuat Kyung Chul semakin marah dan merasa semakin tersiksa. Namun karena niat balas dendamnya belum selesai, So-hyun tetap menyuruh perawat itu untuk mengobati Kyung Chul dan kemudian berhasil sembuh walaupun kakinya pincang. Di sisi lain, saat So-hyun sedang menyetir, adik perempuan Ju-yeon menelepon. Dia dan ayahnya meminta So-hyun untuk menghentikan aksinya itu, karena menurutnya hal itu akan sangat membahayakan keluarganya dan dirinya sendiri. Namun So-hyun tidak mau mendengar perkataan adik Ju-yeon dan tetap melanjutkan aksi balas dendamnya. Kemudian Kyung Chul pergi ke sebuah rumah mewah, di mana itu adalah tempat tinggal bos dan istrinya yang selama ini menyuruhnya untuk membunuh gadis-gadis, kemudian dagingnya diawetkan sebagai stok persediaan makanan. Mendengar perbincangan mereka melalui mikrofon yang sudah dipasang, So-hyun semakin marah karena mereka membahas mendiang Ju-yeon. So-hyun pun segera memasuki rumah itu dengan cara mengendap-endap. Saat bos Kyung Chul akan membunuh seseorang wanita yang masih hidup sebagai makanan selanjutnya, datanglah So-hyun dan menyerang bos itu dengan menancapkan sebuah pisau ke tangannya di atas meja dan mengikat lehernya menggunakan rantai. Wanita itu pun berhasil kabur sambil menangis ketakutan dengan tangannya yang masih terikat. Mendengar keributan di dapur, Kyung Chul pun datang membawa pistol. Dia mencoba menembak So-hyun beberapa kali, untungnya So-hyun berhasil menghindar dan bisa mengalahkannya. Keesokan harinya, polisi datang membawa mereka berdua ke rumah sakit. Sedangkan Kyung Chul telah dibawa So-hyun terlebih dahulu untuk dibawa ke klinik dan ditangani oleh teman kepercayaannya. Saat sedang membahas kapsul mikrofon yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Kyung Chul yang sudah tersadar mendengar bahwa kapsulnya bisa keluar jika dia buang air besar. Saat So-hyun sedang berada di apotik, dia terkejut saat mendengar Kyung Chul berbicara dengannya melalui mikrofon sambil tertawa puas. Itu artinya Kyung Chul sudah mengetahui tentang kapsul berisi GPS dan mikrofon itu. Setelah itu, Kyung Chul pergi ke apotik untuk membeli obat yang membuatnya diare dan langsung meminumnya. Tak berselang lama, dia pun pergi ke toilet umum dan kapsul itu berhasil keluar. Dia membunuh seorang laki-laki di toilet dan memasukkan kapsul itu ke dalam mulutnya, lalu kabur menaiki taksi yang sudah dia curi. So-hyun pun kehilangan jejak. Dia pun menghampiri bos Kyung Chul di rumah sakit dan memaksa agar dia memberitahu kemana Kyung Chul pergi. Namun hasilnya nihil. Kemudian dia mendapat telepon dari temannya bahwa Kyung Chul akan menyerahkan diri ke polisi di daerah Yeonhidong. Namun sebelum itu, dia akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ternyata rencana yang dimaksud adalah Kyung Chul akan membunuh calon mertua dan adik Jo-hyun. Mengetahui hal itu, So-hyun pun langsung melajukan mobilnya menuju tempat yang dimaksud. Di sana terlihat polisi sudah mengepung Kyung Chul yang sudah keluar dari mobil.
Tetapi bukannya membantu polisi untuk menangkap Kyung-chul, So-hyun malah menariknya masuk ke dalam mobil, lalu membawa ke suatu tempat yang telah dia siapkan untuk rencana terakhirnya. Di sana Kyung-chul disiksa dengan disulutkan batang rokok ke dalam matanya. Pipinya juga ditusuk menggunakan obeng sampai bolong. Walaupun kesakitan, Kyung-chul tetap menantang So-hyun untuk membunuhnya saja. Karena menurutnya walaupun dia mati, So-hyun tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah puas menyiksanya, kemudian So-hyun keluar dan menggembok pintu itu. Dia juga meninggalkan mikrofon kecil di dekat Kyung-chul. Tanpa disangka, dia telah mengundang keluarga Kyung-chul yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak laki-lakinya. Sesampainya di sana, mereka bingung karena mendapatkan Kyung-chul yang berteriak-teriak di dalam dengan pintu terkunci. Mereka pun berinisiatif membuka pintu itu, namun ternyata jika pintu itu dibuka, maka pemberat besi akan jatuh dan memotong kepala Kyung-chul. Dan benar saja, saat ayahnya membuka pintu, pemberat besi itu langsung jatuh dan kepala Kyung-chul pun langsung terpotong. Setelah kejadian itu, So-hyun tidak dapat lagi mendengarkan teriakan-teriakan dari Kyung-chul. Itu artinya Kyung-chul sudah mati dan janji pada kekasihnya untuk balas dendam terselesaikan. Meskipun begitu, perasaan So-hyun tetap hancur karena kekasihnya tak akan kembali hidup. Bahkan dia juga kehilangan calon mertua dan calon iparnya sekaligus. Itulah salah satu alur cerita film Korea yang sedikit ngeri tapi banyak pelajaran yang dapat kita ambil guys. Kalian pengen diceritain apa lagi nih? Komen di kolom komentar ya. Bye bye.